Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat dengan bertani pada kiamat waktu para bapak dan juga ibu-ibu ayat dan ayat sore no Pak. Sore no. Hadirin wal hadirat yang sama-sama saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan menurut perhitungan mungkin 27 derajat ya kali 70 Pak. Dan tentunya harapan kita ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda alam bagi kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadir pas kaping sabaraha Ramadan Bu. Bapak-bapak sekarang sudah sampai kepada hari ke-10. Dalam teks hadis, walaupun itu hadisnya belum sahih ya, ataupun masih dikatakan maudhu atau dhaif, 10 itu masih masuk kategori al-ashrul awal ataupun 10 hari pertama, yaitu rahmah. Insya Allah besok kalau kita panjang umur masuk 10 hari yang kedua, yaitu apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga mistah maja utama, yaitu itqul minan, terbebas dari siksa api. Bapak Ibu sekalian, walaupun kondisi capek ya, ngantuk dan juga panas ya. Alhamdulillah perlu bertani dalam hari ini KM tetap istiqomah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai kapanpun tolabul itu wajib ya. Bukan hanya untuk di sini tapi di rumah di mana saja tetap wajib. Untuk siang hari ini saya akan menyampaikan kajian tentang mengajak ataupun hati-hati maksiat mengajak teman-teman yang lain. Artinya jangan suka mengajak berbuat maksiat kepada siapa? Orang lain. Tapi mengajak kepada orang lain itu berbuat kebaikan. Ayah ini semacam maksiat. Murah katanya. Ayo Pak. Pak Ade kemana Pak Ade? Ya. Nanti akan saya bacakan ayatnya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, di sini dikatakan ada yang namanya Shaddad bin Aus. Dia mengatakan, jika kamu melihat seorang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, idza ra'aitur rajula ya'malu bi ta'atillah, dan telah orang ningali batur taat kesahat Allah. Apa yang dikerjakan? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, fa'lam anna laha indahu akhwatun, maka ketahuilah bahwa ketaatan tersebut mendatangkan saudara-saudara yang lain. Hartosna lamun urang ningali kataatan batur ka Allah, tah urang teh meureun kaajak sarua jeung anjeunna. Maka sing boba ningali kana kasaya. Sanajan urang oge rada hoream kitu nya. Tapi kan kita sudah dapat poin, Pak. Jadi ajaklah teman-teman kita untuk berbuat baik, berbuat taat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya, wa idza ra'aita rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha indahu akhwatun.
Apa yang terjadi jika seandainya kamu melihat seorang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut mendatangkan saudara-saudara. Jadi artinya orang kita katakan apa? Jadi kalau kita melihat maksiat, kita jangan langsung mendekati, jauhi. Ulah kalah sarwana itu kan. Kita juga akan terbawa apa? Maksiat. Makanya menurut peribahasa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia. Kalau kita bergaul dengan orang dengan tukang minyak, kita bawa apa? Ya. Bergaul dengan tukang lauk, minimal kita bau ya, gitu. Itu menurut peribahasa ya. Ini ternyata ada dalam keterangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, fa inna ta'ata tadullu ala akhtuha wa innal ma'siyata tadullu ala ukhtuha. Nah, maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut mendatangkan saudara-saudara, maksiat yang lainnya, karena sebuah ketaatan menunjukkan kepada saudaranya dan sebuah maksiat menunjukkan kepada saudaranya juga. Sama kan? Jadi lamun kurang beringali atau berbuat maksiat, ya sama kita termasuk di dalamnya. Kalau kita ningali atau berbuat kebaikan, sama kita pun ikut di dalamnya itu berbuat kebaikan. Nah, bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Ini dalam surat Al-Lail. Bapak siapa yang bisa saya kasih bonus, Pak? Surat Al-Lail ayat 5. Dalam waktu 2 detik. Berinya surat ayat dari mana? Ibu, Bu? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maksudnya ayatnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surat Al-Lail ya, surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Nah, apa maksudnya Pak? Itu adalah ayat yang mengatakan bahwa bagaimana kita ingin hidup mudah, dimudahkan Allah Pak. Bagaimana kita ingin, bukan inginlah, bagaimana yang dikatakan hidup yang sukar, yang sulit, tentunya disebutkan oleh siapa? Oleh Allah. Kan orang itu yang berapa nih Pak? Kalau kita pengen masuk ke satu tempat, misalkan Pak, bukan ya, masuk ke bioskop atau masuk ke hal itu kan sudah, kalau kita punya channel ya Pak, gampang, SMS. Batul mangantri karena kita punya apa? Punya koneksi, langsung pesen datang ke sana, kita langsung masuk, mudah kan? Nah kita pun oleh Allah bisa dimudahkan seperti itu, tapi tidak koneksi pakai uang. Maaf nih, nanti saya akan share ke Pak EKM. Di situ Bondo Pak, benernya ya. Di situ Bondo ada aliran sesat, nggak tahu belum? Nah, anu atas ada. Jadi karena situ Bondo itu kan termasuk basis yang punya sihir, yang punya ilmu-ilmu kanuragan Pak, hati-hati. Jadi Ustaz, ajeuna kiai bahkan pakai jubah membolehkan merokok tidak membatalkan puasa. Bapak suka merokok? Tah, cina itu batal. Kalau sebabnya rokok mah tidak lebih leher, lebih kali cina. Jadi itu batal. Memang bisa Pak. Kalau yang tidak melalui leher, arah tenggorokan, itu batal. Tapi kan rokoknya dinikmati Pak. Itu satu. Kedua, yang hubungan suami istri itu boleh, tidak membatalkan puasa, bahkan tidak dikafarat. Yang tidak boleh hubungan dengan istri orang lain.
Alasan naon cenah? Alasan udah isi sendiri. Yang ketiga, ini yang parah Pak. Saya yang parah Pak. Kalau kamu pengen masuk surga, ikut saya. Saya juga masuk surga. Tapi harus istighfar. Tidak akan ditewakkan. Itu kan ayat sesat. Di mana asalnya masuk surga enak bisa. Ya. Jadi itulah Pak. Hati-hati ya. Sekarang kan banyak berdatangan orang-orang yang Aneh. stres dan aneh-anehnya. Memang karena faktor alam banyak. Baik. Jadi siapa yang ingin oleh Allah mudahkan jalan. Jadi kali ini tampil Pak. Sebetulnya orang asa gampang kan. Berarti Bapak sudah masuk kategori ini. Satu. Fa'amma man aqqa wattaqo. Yang pertama adalah orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Nah, satu ya. Jadi kalau ibu bapak ingin dimudahkan oleh Allah, memberikan hartanya dengan diinfakkan, dengan sedekah. Tidak banyak Pak. Jadi sekemampuan kita. Saya baca cerita Siti Khadijah Pak. Ibu hayang seperti Siti Khadijah? Hayang bisa. Kuningan sejarahnya Pak. Biasanya pasane di mana? PR pasane di mana Pak? Siti Khadijah itu begini Bu. Pas menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi, Siti Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad 25. 2/3 kota Mekah itu harta kekayaan siapa? Siti Khadijah. Apa kaya konglomerat? Nah di Mekahnya saudagar kayanya Siti Khadijah di antaranya nikah dengan Kanjeng Nabi. Hartanya diberikan untuk jihad, untuk berjuang Pak. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya, menurut sejarah Siti Khadijah hanya memakai pakaian satu-satunya dan itu pun ditambah 8 tahun. Sampai Rasulullah sedih Pak. Sedihnya kumaha? Kamu orang rumah Siti Khadijah, kamu dulu orang yang kaya dihormat dan lain sebagainya, sekarang kamu dihinakan orang miskin. Tidak. Singgung kita ini. Kalau orang lain ngambil keluarnya, kita masih bisa. Lima ayat nyuruh ke sodako 5.000 2.000. Tergaduh. Padahal tidak dompet. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, ya, semua urusan itu dimudahkan. Fa'amma man aqqa. Yang kedua, fa'amma man aqqa wattaqo. Dan orang yang takwa, jelas. Orang yang takwa itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu mah rumus di Allah, orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Ayo betulnya? Pasti. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Percaya karena surga. Orang yang iman pasti surga. Ayat itu percaya ayat. Nah, kalau kita percaya, insya Allah jalan Allah akan dipasang yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan jalan, menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya Allah, ya mah kieu hese itu hese kunaon urang teh nya, oh meureun urang teh penting mereka dah boro-boro ditulungan ku Allah, urang teh nulungan ka batur gitu. Baik, bagaimana yang sebaliknya? Wa amma man bakhila wastaghna, maka orang-orang yang suka bakhil, korek. Wa amma man bakhila, dan ada pun orang-orang yang bakhil, wastagna, dan orang-orang yang merasa cukup lah, habibah cukup buka ilmu, tekosi pengajian lah, saya mah cukup tekosi milari apa teh.
Kirang saya. Jadi hari ke pengajian mah kayak menuntang kayak sare sok. Yang penting ada di tempat pengawasan. Kamu ada di bulan Ramadan. Bagaimana kata Allah? Wa kadzdzaba bil husna, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ngabohongkeun, mendustakan pahala. Gimana? Jamaah menang, jamaah sholat teh menang ganjaran sakitu derajat gimana? Itu kan orang-orang yang membohongkan. Maka kata Allah, pasanu yassiruhu lil usra, maka baginya oleh Allah akan akan disiapkan baginya jalan yang sulit, yang susah. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan menjadikan jalan yang baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi dengan berehan, takwa, dan membenarkan pahala surga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat daripada naros, maka upami teu ya ibu gantian. Sekap, mohon upami sekap itu baik itu sebagai objek. Nanti dia langsung divaksin booster, saudara. Itu kasih parasit bu. Dos, ya pengi kemana? Ras, lancar, pengi kamari. Atau mohon kepada Bapak Ibu sadaya pada KM, insya Allah sedikit-sedikit aja lah. Kalau sadaya nanti dan sampai oke isi kolamnya. Mohon maaf dari saya dan terima kasih. Kita lanjut dengan pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.